Ya, puji Tuhan. Shalom. Terima kasih Pastor Yongki dan keluarga. Terima kasih BMC New York. Sebuah kehormatan saya boleh diberi kesempatan untuk melayani pagi ini dan nanti sore. Saudaraku, saya menyapa saudara-saudara yang ada di New York dan sekitarnya. Kita percaya bahwa bukan sebuah kebetulan, kita akan sama-sama diberkati pesan khusus firman Tuhan pagi ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara punya kesempatan, boleh juga hadir nanti sore, karena nanti sore akan disampaikan juga firman Tuhan dengan materi yang berbeda dengan pagi ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain yang mengikuti sungguh satu sukacita besar. Kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, karena Tuhan ingatkan kita agar senantiasa berdiri teguh, tidak goyah, sebab persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Haleluya. Saya Victor Abraham. Saya akan memulai dengan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 21 ayat 5. Kita akan baca sama-sama Yohanes 21 ayat 5. Dan saya rindu mengajak, meskipun mungkin Bapak Ibu mute suaranya, tetapi tidak ada salahnya di rumah, dimanapun berada, boleh membaca firman Tuhan ini dengan menyuarakannya, karena kita percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya mulai. Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri yang ketiga kali kepada murid-murid di tepi Danau Tiberias, Tuhan bertanya kepada mereka, adakah lauk pauk? Mereka berkata, tidak ada. Saudara, bukan sebuah kebetulan. Mungkin ada hal-hal yang saudara sedang doakan hari ini. Ada kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan yang saudara sedang doakan hari ini. Ataupun ada sebuah harapan untuk pekerjaan, atau mungkin untuk sekolah anak-anak, atau apapun itu yang sedang saudara doakan hari ini. Dan mungkin saat ini masih jawabannya tidak ada. Tapi kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang berikutnya, yang saya ingin ajak saudara baca sama-sama, dan kita percaya ada mujizat terjadi. Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Saudara, pertama tidak ada, kemudian menjadi ada. Saya berdoa, apa yang sedang kita gumuli, yang sedang kita doakan, yang mungkin saat ini belum kita dapatkan, dengan iman percaya, berharap kepada Tuhan. Kita percaya, Dia Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saudara, kalau cerita tentang ini, saudara yang pernah ke Israel tentunya pernah diajak ke daerah Galilea. Di sana ada tempat namanya Saint Peter Primacy. Jadi ada gereja yang bagus banget. Nah, ini di dekat Danau Tiberias, saudara. Ini tempat yang sangat indah, dan ini juga ingatkan kita akan peristiwa dari tidak ada menjadi ada. Namun ada hal yang menarik sekali. Sebelum saya masuk, saya ingin ajak saudara untuk melihat bahwa tema kita hari ini di ibadah yang pertama, ibadah pagi, karena nanti sore akan berbeda. Makanya saya mengajak sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang ada di New York dan sekitarnya. Nanti sore kita bisa berjumpa secara on-site nanti ya, sesuai dengan keterangan yang ada di media sosial BMC New York. Saudara, tema di pagi ini adalah the power to enjoy God's favor. Kuasa, saudara. Kuasa untuk menikmati. Katakan sama-sama dengan saya, kuasa. Kuasa untuk menikmati God's favor, saudara. Jadi, saya yakin bukan sebuah kebetulan firman Tuhan ini dengan temanya tentunya memberkati kita semua supaya kita diberikan kuasa. Jadi kuasa bukan hanya untuk memiliki, saudara, tapi juga menikmati. Menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau saya gambarkan dalam sebuah bagan sederhana, saudaraku yang terkasih, dari tidak ada, kemudian kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan adakan, dan jangan lupa ini yang paling penting, setelah ada, saudara, kita harus menikmatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Murid-murid, saudara, Simon Petrus, orang yang berasal dari Bethsaida, rumah nelayan, punya
keahlian dalam menangkap ikan, punya pengalaman yang luar biasa untuk menangkap ikan, tapi pengalaman dan keahlian ternyata tidak membuahkan hasil. Dia tidak berhasil menangkap apa-apa. Makanya Tuhan tanya adalah, mereka bilang tidak ada. Namun Tuhan dengan kuasanya kembali menyuruh dia untuk menebarkan jala. Jadi kemampuan dan keahlian salah nggak? Nggak salah, Bapak Ibu. Kita memang harus punya kemampuan, kita punya keahlian, kita sekolah, kita belajar, itu tidak salah. Tapi jangan lupa, kalau ini saja tanpa Tuhan, tidak akan berhasil. Tapi kemampuan, pengalaman, kita belajar, dengan mengandalkan Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan buat apa yang saudara dan saya kerjakan berhasil. Simon Petrus dan kawan-kawan tidak berhasil menangkap apa-apa, kemudian Tuhan menyuruh mereka menebarkan jala lagi. Ini pelajaran baik, saudara. Artinya Tuhan tidak bilang bahwa, karena kamu tidak ada apa-apa, tenang ya, duduk diam aja, duduk manis, nanti saya suruh ikan-ikan lompat ke dalam perahumu. Meskipun saya yakin, pasti bisa. Saudara yakin kan? Kalau Tuhan mau suruh ikan lompat dalam perahu, bisa nggak? Bisa. Tapi kembali Tuhan menyuruh mereka untuk menebarkan jala. Artinya kemampuan dan keahlian tidak salah. Pakai kembali itu kemampuan. Pakai lagi itu keahlian untuk menebarkan jala. Tapi kali ini kamu menebarkan jala dengan apa yang disuruh oleh Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya kalau apa yang sedang kita gumuli, yang sedang kita doakan, awalnya tidak ada, tapi karena kita mengandalkan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan, apa yang sedang saudara lakukan. Studi anak-anak kita, mereka sudah belajar dengan luar biasa. Maka saya yakin dan percaya Tuhan kasih kuasa, the power to enjoy, untuk dapat menikmati God's favor, penyediaan Tuhan, perkenanan Tuhan. Dan di tadi tabel itu tidak ada, menjadi ada. Kemudian murid-murid itu menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah ini yang penting, saudara. Kadang-kadang kan, maaf ya saudara ya, awalnya tidak ada, kita berdoa, dapat mujizat, lupa sama Tuhan. Nah ini yang bahaya. Kalau Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah menyertai kita, kita boleh ada hari ini, sebagaimana kita ada, maka teruslah menikmatinya bersama dengan Tuhan. Artinya, jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah, baik online maupun onsite. Jangan lupa untuk selalu berdoa, jangan lupa untuk selalu baca firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam, supaya saudara boleh melihat banyak hal Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, dan itu akan berdampak dahsyat. Haleluya, haleluya. Baik saudaraku, saya ajak saudara untuk melihat dalam firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1. Ini satu contoh yang baik sekali, saudara, untuk kita renungkan sama-sama. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Apa itu, saudara? Ayat yang kedua, kita baca lagi sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang ini tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, dua ayat ini ingatkan kita. Kembali lagi, kita punya kemampuan gak salah, kita punya keahlian gak salah, punya pengalaman gak salah, dan bahkan mungkin ketika kita bekerja, kita juga bisa menghasilkan ya berkat-berkat. Tapi jangan sampai kita tidak menikmatinya bersama Tuhan. Jadi bahkan awal itu kan dari tidak ada menjadi ada, setelah ada menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya ayat yang tadi kita baca tidak terjadi dalam hidup kita. Kan ada orang yang diberkati semua, dikaruniai, tapi tidak dapat menikmatinya. Nah, kita minta sama Tuhan kuasa supaya dapat menikmati. Seperti hari ini kita bisa beribadah, kita bisa menaikkan pujian penyembahan, kita bisa mendengar firman Tuhan. Bukankah ini adalah anugerah Tuhan yang besar? Saudara dan saya bisa beribadah itu kehormatan, saudara. Kita bisa dengar firman Tuhan, itu juga kehormatan. Kenapa? Karena iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kenapa perlu iman yang bertumbuh, saudara? Kenapa perlu iman yang timbul dan bertumbuh? Karena si jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi ada kabar baik. Karena saudara dan saya rajin beribadah, sering dengar firman Tuhan, sering baca Alkitab,
maka iman kita timbul, bertumbuh. Makanya firman Tuhan berkata, lawanlah dia, lawanlah intimidasi si jahat ini dengan iman yang teguh. Bagaimana iman bisa bertumbuh ya? Dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara sudah memilih sesuatu yang tepat dalam satu hari. Saudara dan saya harus memutuskan ada mungkin 3.000 sampai 5.000 pilihan loh, saudara. Wah, saudara dan saya ini adalah orang-orang hebat. Katakan sama-sama dengan saya, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Aku ini orang hebat yang dipilih Tuhan. Bayangkan, saudara itu punya kemampuan loh. Dalam satu hari, memutuskan 3.000 sampai 5.000 keputusan. Mungkin saudara bingung apa maksudnya. Benar, saudara. Bangun tidur tadi, saudara harus memutuskan untuk mau baca Alkitab dulu, mau berdoa dulu, atau mau lihat handphone dulu. Betul nggak, saudara? Setelah itu, saudara harus memutuskan lagi, mau makan dulu atau mandi dulu. Mau makan aja harus putusin dulu. Makannya mau makan apa? Mau makan buah dulu, atau mau makan apa dulu? Ini saya, puji Tuhan, hari ini sehat sekali. Saya tadi pagi-pagi, Pak Yongki udah menyambut dengan luar biasa, udah dikasih buah. Ini kan bukankah pilihan demi pilihan, saudara? Dan terus, dari waktu ke waktu kita harus memilih. Seperti saat ini pun, ketika saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara pun punya pilihan loh. Untuk mendengar dengan sungguh-sungguh, atau dengar biasa-biasa, benar nggak? Untuk kemudian menjadi pelaku firman Tuhan, atau tidak, iya kan? Jadi dalam satu hari, saudara, itu ada 3.000 sampai 5.000 pilihan yang saudara harus putuskan. Berarti kita ini orang-orang hebat yang sudah dipilih Tuhan. Saudara orang hebat. Amin. Katakan buat suamimu bahwa engkau orang hebat. Katakan buat istrimu, engkau orang hebat. Katakan buat anak-anakmu, engkau orang hebat. Karena Tuhan kasih kemampuan yang begitu luar biasa. Namun jangan salah, kita harus minta kuasa dari Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan kasih kuasa kepada kita, kasih hikmat kepada kita, maka ribuan keputusan per hari itu kita bisa putuskan dengan baik, kita bisa putuskan dengan tepat. Ingat, saudara, segala sesuatu halal, segala sesuatu baik, tapi belum tentu segala sesuatu berguna. Jadi kalau ada keputusan A dan B, A-nya ini baik, B kurang baik, gampang, kita tinggal pilih yang baik, kan? Nah, sekarang bagaimana kalau A dan B sama-sama baik, saudara? Susah kan kita mutusinnya. Tapi kita pegang firman Tuhan. Segala sesuatu baik belum tentu berguna. Artinya, kalau sama-sama baik, lihat mana yang berguna. Dan kemudian firman Tuhan juga ingatkan kita bahwa segala sesuatu itu harus untuk kemuliaan Allah. Jadi artinya, kalau semuanya baik, maka pilihlah mana yang tujuannya untuk kemuliaan Allah. Nah, maka kita perlu yang namanya kuasa, kita perlunya namanya hikmat, the power to enjoy God's favor. Perlu kuasa untuk menikmati penyediaan Tuhan. Perlu kuasa untuk menikmati perkenanan Tuhan. Baik, bagaimana kita bisa menikmati penyediaan Tuhan lewat waktu yang singkat? Saya yakin ini pasti menjadi berkat buat setiap kita. Bagaimana kita bisa menikmati penyediaan Tuhan? Saya ingin mengajak saudara untuk nanti membaca dalam Mazmur 73, pelan-pelan, ayat 1, secara perlahan-lahan sampai ayat 3 ya. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik. Bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, ayat 2, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Perhatikan, saudara. Sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa, saudara? Nyaris tergelincir, ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi ternyata hampir tergelincir, hampir terpeleset, karena melihat, loh, kok orang-orang fasik ini, kok mereka mujur ya? Nah, kita baca lagi lanjut, saudara. Ayat yang keempat, saudara. Dikatakan, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Maaf, sometimes kita melihat, kok orang-orang yang kayaknya mereka nggak berdoa, kok baik-baik aja ya, fine-fine aja ya, sehat aja ya. Begitu ya, saudara ya. Ayat yang kelima, saudara yang terkasih, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, kita mau belajar. Kadang-kadang, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini hampir tergelincir, hampir terpleset, saudara, karena kita melihat kok orang-orang lain ini nggak ibadah, nggak doa. Kok fine-fine aja, gitu. Makanya ada kalimat di slide berikutnya,
Mari kita renungkan sama-sama kalimat pendek ini. Apakah kita sedang iri hati dan menganggap banyak orang lebih baik hidupnya? Ini kalimat pendek yang kita renungkan yang mohon maaf saudara, ini juga bahaya mengganggu kita. Kadang-kadang kan ada kan di hati ini, aduh kenapa ya? Kok saya sudah berdoa, saya sudah ikut ibadah, baca Alkitab, kok nggak sama seperti orang yang sana tuh. Dia kayaknya nggak doa, nggak ke gereja, kok kayaknya enak aja gitu. Nah maaf saudara, kadang-kadang ini yang makanya saya sampaikan di awal tadi, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu si jahat. Datang untuk mengintimidasi kita, membunuh karakter kita, membuat kita merasa iri hati. Tapi ada kabar baik dalam satu ayat itu juga dikatakan, Aku, Yesus, datang untuk memberi hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Jadi artinya, saudaraku yang terkasih, jangan biarkan itu mengintimidasi hidup kita. Saudara melihat, bukannya dia baik. Saya mau kasih tahu ya, saudara, maaf ya, saudara. Saya memang, puji Tuhan, dari awal memang pelayanan sejak 12 tahun yang lalu itu di media sosial terus. Dan jujur, saudara, jujur, sebagian besar orang yang memposting sesuatu di media sosial itu pasti posting yang baik-baik. Ini contoh aja begini, saudara. Ketika suami istri foto, misalnya contoh ya, saya suka lihat juga orang-orang muda ya, itu kan mungkin foto yang diambil 10, wah ini salah, ini kurang nih, kurang. Yang diposting pasti yang paling bagus, benar kan saudara kan? Terus kemudian dalam hidup ini, masa ada sih suami istri lagi ribut terus lagi berantem nih, bisa tunggu, aku foto dulu atau videoin kita lagi berantem terus posting di media sosial, kan nggak mungkin. Yang diposting itu pasti yang baik-baik. Jadi saudara yang kita lihat, maaf, kadang-kadang kayaknya enak ya, itu cuman yang diposting tuh sebagian kecil dari kehidupan yang nyata, yang sesungguhnya. Jadi kita nggak perlu iri hati, saudara. Semua orang, kata firman Tuhan, di dunia ini menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus pasal 5 ya, saudara ya. Artinya semua orang punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, betul? Jadi jangan biarkan kita iri hati. Saya mau ajak dulu saudara untuk lanjut lagi, karena ini penting sekali. Pada ayat berikutnya 13a, saudara. Kita lihat di slide berikutnya, kita baca juga. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Nah, ini peringatan ya, saudara. Kalau iri hati yang nggak cepat-cepat, kalau iri hati itu nggak cepat-cepat kita hilangkan, kalau rasa kayak, kok dia lebih diberkati ya, kok dia lebih enak, itu nggak cepat-cepat dihilangkan, maka akan timbul seperti ayat ini. Kita akan berkata begini, semuanya sia-sia Tuhan. Sia-sia sekali aku nih udah mempertahankan hati yang bersih. Nah ini bahaya saudara. Makanya ada kalimat yang kedua saudara. Jangan sampai kita menganggap semua hal baik yang telah kita lakukan adalah sia-sia. Ingat, tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Ya. Apa yang saudara sudah lakukan, tidak ada yang sia-sia. Firman Tuhan katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Dalam persekutuan saudara dan saya bersama Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, yang membuat kita merasa sia-sia itu kan intimidasi si jahat, ya kan? Jadi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Makanya cepat-cepat begitu mau iri hati, tidak. Tuhan hilangkan. Ini bantu aku Tuhan, aku tidak mau iri hati. Kalau ada orang yang diberkati, bilang puji Tuhan. Ada waktunya juga saudara dan saya akan diberkati. Ada orang yang sedang dipakai luar biasa, ikut senang saudara. Karena ada waktunya juga. Saudara dan saya akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Saudara, kita semua tidak sempurna, termasuk saya dan istri, keluarga juga tidak sempurna. Tapi kami terus belajar. Kami terus minta sama Tuhan, Tuhan, kalau ada orang yang diberkati, ajar kami ya, supaya kami nggak iri hati ya, supaya kami ikut senang. Ih, hebat loh, mereka diberkati, kami ikut senang. Jadi bersih gitu, saudara. Terus kemudian kita juga percaya, Tuhan, kalau mereka diberkati, ada waktu, ada saatnya. Kita semua juga pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang sama, ada amin. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat. Ini jawaban yang penting, ya, saudara. Makanya jangan iri hati, jangan sampai kita merasa sia-sia. Pada ayat yang ke-17. Jadi kalau saudara sempat tadi baca seluruhnya, tapi saya karena waktu jadi saya agak lompat-lompat sedikit, tapi saya percaya ini menjadi berkat. Mari kita baca. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Dan memperhatikan kesudahan orang fasik. Yang mungkin tadi kita lihat, dia kok enak-enak aja ya. Kok fine-fine aja, itu Tuhan lagi kasih kesempatan. Sebenarnya karena Tuhan penuh dengan kasih, benar nggak?
Jadi kita jangan iri hati, kita justru harus mendoakan mereka. Oh, mereka kok nggak pernah ibadah, nggak ini kok mereka enak-enak aja, kok mereka baik-baik saja. Karena Tuhan Maha Pengasih, Tuhan memberi kesempatan. Ya kita nggak usah iri, kita doakan aja. Tuhan kiranya mereka boleh lebih cinta Tuhan, mereka boleh rajin lagi beribadah. Jadi kita jadi bersih dan kita nabur sesuatu yang baik. Maka, saudara, the power to enjoy God's favor, kuasa untuk menikmati, saya yakin Tuhan beri kuasa kepada saudara dan saya, untuk menikmati penyediaan Tuhan. Maka pesan yang pertama, saudara, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang sudah dipilih Tuhan, setiap orang sudah ditetapkan Tuhan. Sebab bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau tanya kenapa saudara percaya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus baik. Kenapa saudara percaya Tuhan Yesus? Oh, karena Tuhan tolong saya. Lebih tepatnya firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku Tuhan yang memilih kamu. Jadi kenapa kita percaya Tuhan? Karena Tuhan yang pilih kita. Ini privilege luar biasa, saudara. Tuhan yang maha tinggi memilih saudara dan saya. Jadi kalau hari ini, apapun profesi kita, karena Tuhan pilih. Saya boleh melayani karena Tuhan pilih. Karena kalau nggak pilih ya, saya mungkin hari ini nggak ada di New York, saudara. Semua, saudara profesinya apapun, saudara. Yang melayani sebagai asyar, yang melayani sebagai orang yang memimpin puji-pujian, yang nyanyi, semua dipilih Tuhan. Yang bekerja saat ini, itu karena Tuhan pilih. Ketika kita percaya bahwa Tuhan pilih, maka kita yakin Dia Allah yang bertanggung jawab senantiasa menyertai kita. Apabila Dia sudah memilih kita, maka dikatakan Dia menetapkan kita. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya yang sudah dipilih dan ditetapkan berbuah. Berbuah artinya apa? Berdampak. Bagaimana bisa berdampak? Tentunya karena kita sudah menikmati, ada kuasa yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa berdampak. Jadi yang pertama, jangan lupa ya, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Jangan banding-bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Jangan banding-bandingkan istrimu dengan istri orang lain. Lihatlah bahwa Tuhan begitu mengasihimu pribadi lepas pribadi. Dan pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa buat masing-masing kita. Mari kita masuk ke pesan berikutnya. Karena cuma 3 pesan sederhana, saya percaya akan menjadi berkat. Pesan yang berikutnya yang kedua, 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ini Rasul Paulus. Luar biasa, saudara. Alkitab ada 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Setengah perjanjian baru itu, saudara, Tuhan pakai Rasul Paulus loh. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, dan seterusnya, kan? Luar biasa. Tapi supaya jangan meninggikan diri, dikatakan, ada utusan iblis yang menggocoknya, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama. Tentang hal itu aku sudah 3 kali. Berapa kali, saudara? 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini manusiawi, saudara. Rasul Paulus merasa, aduh, ini mengganggu sekali. Kalau sampai ditulis 3 kali, berarti benar-benar mengganggu. Kalau saudara berdoa sampai ulang-ulang, berarti ini mungkin sangat mengganggu. Duri dalam daging. Mari kita renungkan dulu sebuah kalimat, saudara. Apakah kita termasuk orang yang punya, maaf ya, kemauan keras sesuai maunya kita? Apakah kita ini maunya gimana ya? Tuhan, tolong Tuhan, atur nih. Kalau bisa jangan begini Tuhan, aku maunya seperti ini. Mari renungkan sama-sama ya. Rasul Paulus juga orang yang luar biasa sebagai manusia, kan sampai 3 kali loh minta. Kalau bisa nih, tolong utusan iblis yang menggocoknya diangkat, saudara. Jadi artinya dia merasa terganggu. Saudara, jujur ya, mari kita renungkan, ini penting sekali. Penting sekali. Kadang-kadang kalau kita baca ini, mungkin kita berpikir begini, perjanjian baru kan 27 kitab. Jadi Alkitab itu ada 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Setengahnya itu surat Rasul Paulus. Hebat kan? Nah, mungkin ada sebagian orang berpikir begini, dia itu ada utusan iblis loh yang menggocok dia.
Sampai 3 kali loh dia minta, duri dalam daging. Coba bayangkan, ada duri dalam daging aja dia hebat. Bagaimana kalau nggak ada duri dalam daging? Bagaimana kalau nggak ada masalah? Coba kalau Rasul Paulus nggak ada masalah, mungkin dia hebat, lebih hebat lagi. Kadang-kadang dalam hidup kita, maaf nih saudara, kita mengalami seperti Rasul Paulus, ada duri dalam daging. Ada masalah yang kok nggak beres-beres gitu. Kita sudah berdoa, tapi kok kayaknya ini kayak duri dalam daging. Dan kemudian kita berkata, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Coba kalau nggak ada masalah ini, mungkin aku akan lebih hebat. Coba kalau nggak ada masalah ini, aku akan lebih terbebas. Gitu. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Belum tentu. Mari kita baca berikutnya, saudara ya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Mari kita baca ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Penting nih, saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari kita renungkan sama-sama, kalau saudara baca ini ulang-ulang, maka kita akan temukan begini. Bukan karena duri dalam daging, makanya Rasul Paulus cuma bisa menulis setengahnya nih dari Perjanjian Baru. Coba kalau nggak ada masalah, dia lebih hebat. Kadang-kadang dalam hati kita begitu kan. Aduh, gimana ya? Kok aku sudah berdoa tapi begini terus, gimana ya? Coba kalau nggak ada masalah ini, aku akan lebih hebat. Belum tentu, saudara. Justru dalam kelemahan, justru ada duri dalam daging itu. Kuasa Tuhan sempurna menaungi Rasul Paulus. Dan dia hebat dalam melayani luar biasa. Dan tidak meninggikan dirinya. Saudara, merubah cara pandang kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi pikiran kita, saudara. Kalau kita udah berdoa, terus ada masalah, kenapa ya? Masalah seperti ini, kenapa ya? Coba Tuhan, kalau ini nggak ada, aku lebih hebat. Rubah cara pandang kita. Rubah cara berpikir kita. Tuhan, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut kita saja. Artinya ini sesuatu yang kecil saja, saudara. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mungkin menurut kita sepele saja. Tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Sesuatu yang sangat sederhana sekalipun tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Maka mari kita rubah cara berpikir kita. Kalau kita sudah berdoa, dan sepertinya masalah ini seperti duri dalam daging, maka berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa. Kalau memang masalah ini yang Kau izinkan tetap ada dalam hidupku, dan aku harus memikulnya, aku percaya. Karena ini atas izin Tuhan, maka ini akan mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Rasul Paulus, karena duri dalam daging, dia menjadi luar biasa. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan turun menaungi dia. Demikian pula saudara dan saya. Kalau kita sedang berdoa dan ada masalah yang mengganggu hidup kita, rubah cara pandang kita. Dalam kelemahan ini Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Kuasa-Mu turun menaungi aku, sehingga aku boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang menyertai hidupku. Berikan tepuk tangan meskipun di rumah saja ya. Tepuk tangan yang luar biasa. Dimanapun saudara berada, Tuhan begitu luar biasa. Maka pesan yang kedua, saudaraku yang terkasih, jangan paksakan keadaan ikut maunya kita. Ya, bagaimana supaya kita bisa menikmati ya the power to enjoy God's favor. Yang pertama tadi supaya nggak lupa, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang kedua, jangan paksakan keadaan ikut maunya kita. Capek hidup kita. Saudara maaf, kalau kita contoh naik pesawat ya, terus ada turbulence, wah pesawatnya goyang. Coba saudara paksakan badan saudara dikeraskan, wah pokoknya dikeraskan gitu. Ngelawan, coba ngelawan. Sakit semua badan saudara. Pusing kepalanya saudara. Tapi kalau saudara ngikutin aja. Jadi saudara tenang ya pada saat turbulens itu dengan penyertaan Tuhan, saudara berdoa, dia ke kiri, saudara ke kiri kanan, tenang tapi dengan penyertaan berserah kepada Tuhan.
Setelah turbulensi selesai, kita nggak capek, saudara. Ini contoh sederhana kan? Nah, jadi jangan paksakan keadaan ikut maunya kita. Tuhan nggak bisa nih, kenapa begini ya? Kenapa nih aku nggak terima Tuhan? Aku nggak terima. Nah, ini ya susah. Kalau nggak terima, ini masalah. Kita perlu minta hikmat Tuhan dan percaya bahwa semua yang Dia lakukan baik dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, saudaraku, kita ini menjadi berkat. Kita lihat sama-sama Amsal 3, ayat 3. Kita baca sama-sama. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan. Ini penting, saudara. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia, saudara. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Mari kita lihat, saudara, sebuah kalimat pendek. Apakah kasih dan setia Tuhan masih ada dalam hati kita? Jangan biarkan kasih dan setia Tuhan meninggalkan kita. Jangan biarkan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera itu. Ya, biarlah kasih dan setia Tuhan tetap ada di hati kita, saudara. Nah, lanjutannya, saudaraku yang terkasih, ayat 7 dan 8 sebagai bagian yang terakhir. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Aduh, bagus banget. Yang menyembuhkan tubuh, menyegarkan tulang-tulang, saudara, itu adalah jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Maka pesan yang ketiga atau yang terakhir, saudara, jangan berpikir kita bijak dan tahu segalanya. Jadi, saya yakin, saudara, supaya kita nggak lupa, ya. Kalau ikut firman Tuhan, kadang-kadang kan ketika kita selesai ibadah, kan ditanya, tadi gimana? Oh, aku diberkati, misalnya begitu kan. Terus kemudian ditanya, diberkatinya apa? Apa khotbahnya? Lupa, saudara. Apa ya? Malah yang diingat cerita-cerita lucu, misalnya nggak salah, saudara ingat cerita-cerita lucu. Tapi cerita-cerita lucu itu, ataupun kesaksian-kesaksian, itu adalah daun-daun dari sebuah pohon. Bagaimana supaya saudara dan saya boleh bertumbuh dan berbuah lebat, maka firman Tuhan yang didengar itu harus utuh. Jadi jangan cuma daunnya toh yang diingat. Jadi utuh pohon. Batang utama pohon itu adalah tema, ya. Jadi jangan lupa. Hari ini kalau saudara gambarkan, ini sedang tadi dibilangkan bahwa kertas, kemudian ada bolpen untuk coret-coret, gambarlah sebuah pohon, saudara. Ini batang. Batang pohon itu apa? Tema. Temanya apa? The power to enjoy God's favor. Jadi hari ini, saudara diberkati firman Tuhan dengan tema. Tuhan berikan kepada saudara dan saya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menikmati God's favor. Menikmati penyediaan Tuhan. Menikmati perkenanan Tuhan. Amin. Itu pohon. Kemudian ada ranting. Ranting. Jadi gambarkan ini, ranting. Ada ranting 1, ranting 2, ranting 3. Gitu ya, saudara ya. Ranting itu adalah pesan. Bagaimana supaya saudara dan saya dapat menikmati God's favor? Ranting yang pertama adalah jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, nanti kecewa, ini lebih baik. Padahal belum tentu, saudara. Saudara lihat orang lebih baik itu belum tentu. Semua orang punya masalah. Betul ya, saudara ya? Nah, ranting yang kedua, tadi saudaraku, jangan paksakan keadaan ikut maunya kita. Kayak waktu itu kita pandemi, terus kita marah-marah. Kenapa sih harus ada pandemi? Ya nggak usah. Sakit semua badan kita, saudara. Ikutin saja. Selama saudara dan saya menggantungkan hidup kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan menyertai setiap langkah saudara dan saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab ada Tuhan yang menopang tangannya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Itu ranting kedua. Dan ranting yang ketiga, supaya nggak lupa saudaraku, adalah jangan berpikir kita bijak dan tahu semuanya. Saudara, maaf, kadang-kadang manusia kan merasa, saya tahu semua nih. Saudara, kita punya kemampuan, puji Tuhan. Kita punya keahlian, puji Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa yang tahu segalanya hanya Tuhan.
Kita ini bisa menjadi bijak karena Tuhan Yesus. Ya kan? Salomo di Bukit Gibeon mempersembahkan ribuan korban bakaran. Tuhan tanya mau minta apa? Dia nggak minta nyawa musuhnya, dia nggak minta kesehatan, dia nggak minta apa-apa, dia cuma minta bahwa hati yang bijaksana, hati yang paham, saudara. God's wisdom. Karena penting, kan kalau hati yang bijaksana, jangan bilang Pinowo karena dia sudah kaya. Saudara, orang kaya pun mau tambah kaya, bukan ukurannya itu. Tapi dia mintanya God's wisdom. Sampai Tuhan berikan kepada dia hati yang penuh pengertian, dan Alkitab catat, yang tidak dia minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan Tuhan juga berikan kepada dia. Saudara, kekayaan ini bicara soal gaji, omset kita, kemuliaan ini soal pangkat, ya, lebih lagi naik ke next level. Kita seringkali kan berdoanya pada apa, saudara? Pada gaji, penghasilan, next level, ya kan? Nah, Tuhan ingatkan kita, berdoa minta hikmat. Nah, nanti untuk detail ini bagus banget. Sore nanti saya akan sampaikan di onsite, saudara. Ada rahasia Tuhan yang luar biasa. Saya percaya akan menjadi berkat luar biasa. Kalau saudara ada yang di daerah New York dan sekitarnya, kita berjumpa nanti sore di ibadah Minggu BMC New York, dan ada pesan-pesan luar biasa yang akan menjadi berkat buat kita semua untuk melakukan hal-hal luar biasa yang Tuhan sudah percayakan buat setiap kita. Kiranya dari pohon the power to enjoy God's favor, dari ranting, jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, jangan paksa keadaan ikut maunya kita. Yang ketiga, jangan menganggap diri kita bijak. Dan ada contoh-contoh tadi, yaitu daun-daun, ya. Kalau saudara gambar ada daun-daun itu contoh-contoh tadi kan, ada contoh banyak sekali tadi yang sudah disampaikan. Ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, jangan biarkan aku hanya menjadi pendengar saja, tapi mampukan aku menjadi pelaku firman Tuhan. Maka saudara akan melihat banyak hal luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saya mohon izin, boleh berdoa buat saudara ya. Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami sudah diberkati pesan firman Tuhan. Bapak, mampukan kami semua bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja, tapi juga kami menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, urapi kami, berkati kami. Berkati BMC New York, berkati Pastor Yongki dan keluarga, berkati BMC secara keseluruhan, berkati seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba pelayan Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan berkati juga ibadah nanti sore, boleh berdampak luar biasa. Kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih banyak Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan doa kami menyerahkan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan.